بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويبادر من مر بفائت وجوبا إن فات بلا عذرين، ويلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عاد يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه، وأنه يحرم عليه التطوع. انتهى. ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر، وهكذا وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها على المعتمد. وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعدها وإن قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب، لأنه سنة والبدار واجب. ويندب تأخير الرواتب عن الفوائد بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائد بغير عذر، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم الفائدة والاستفادة والنفع من باب جاسنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويبادر, meneruskan daripada masalah fawaid. Kemarin kan jika dia meninggalkan sholat, kalau memang dia secara kasalan berarti tetap hukumnya dibunuh, cuman dia tetap dikubur di tempat orang-orang muslim. Kalau dia meninggalkan sholat itu karena inadan, karena angkara wujub, mengingkari daripada kewajibannya, berarti dia hukumnya juga dibunuh dan dikubur, bukan di tempat orang-orang muslim. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, ya, malah haram disolati, hukumnya seperti orang kafir. Kemudian kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat, apakah dia wajib mengqadha'i secara segera langsung atau boleh diundur? Nah, di sini dibahas nanti. Kalau sholat yang dia tinggalkan ada kalanya karena udur, karena halangan, ada kalanya bila udrin, dengan tanpa halangan. Karena di dalam sholat itu tidak dikatakan udur kecuali dua hal. Jika dia mengakhirkan sholat karena ketiduran dengan syarat-syarat yang ada, dan yang kedua dia meninggalkan mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya karena lupa. Karena dua hal ini yang dikatakan sholat biudur, berarti sholatnya berhalangan. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian di sini apa cara mengqadha'i daripada sholat? Apakah wajib segera atau tidak? Karena terus terang banyak orang yang beranggapan kalau seandainya dia ketinggalan sholat duhur, mereka menganggap mengqadha'inya nanti duhur keesokan harinya. Jadi sekarang meninggalkan sholat duhur hari ini, berarti mengqadha'inya nanti di waktu duhur. Padahal kalau memang dia meninggalkan sholat itu karena tidak ada udzur, kesengajaan, dia wajib ketika dia mengingat meninggalkan sholat, wajib segera saat itu untuk diqadha'i. Nah, ya apa ini? Wa yubadiru, dan segera menyegerakan man marra, orang yang telah berlalu. Orang yang telah berlalu dikatakan siapa ini? Muslim mukallaf, yaitu orang Islam mukallaf balik berakal. Bifaitin, karena salat yang dia tinggalkan, wujuban secara wajib. Jadi dia wajib mengqadha'i salat yang dia tinggalkan. In fata bila udrin, jika dia meninggalkan salat dengan tanpa udzur. Kalau ada salat yang dia tinggalkan dengan tanpa udzur, wajib segera untuk mengqadha'inya. Contoh, dia meninggalkan salat zuhur sampai keluar waktunya karena perbuatan, ya karena lupanya itu karena perbuatan maksiat masalah. Karena disebutkan contoh itu yang bukan udzur, li'bu satranji,
Main sekak lupa sampai keluar waktunya, itu tidak dikatakan lupa yang bukan uzur. Sampai keluar waktu zuhur, masuk waktu asar dia ingat, lu saya belum sholat, wajib segera dia mengerjakan sholat, tidak boleh diundur-undur. Oh masih minum syahi dulu, oh masih mau mandi dulu, tidak usah, wajib langsung untuk mengqadainya segera, tidak usah diundur sampai waktu zuhur lagi. Fayalzamuhul qada'u fauran, maka wajib bagi dia untuk mengqadai fauran segera. Qala Syekhuna, malah ini ada pendapat Ibn Hajar, gimana kalau dia meninggalkan banyak sholat, misalnya sampai 1 bulan dia tinggalkan sholat. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, berkata guru kami Ahmad ibn Hajar, walladhi yadharu, dan yang yadharu, kalau ibarah fikih dikatakan yadharu sini berarti bahasahu Ibn Hajar min nafsih. Jadi Ibn Hajar membahas ini masalah dari dirinya, bukan mengambil dari kalam Imam Syafi'i atau Imam Nawawi atau yang lainnya. Berarti pendapat Ibn Hajar yang mana dia ijtihadi sendiri. Jadi bahas dari Ibn Hajar sendiri. Walladhi yadhar, dan yang lebih tampak, annahu, sesungguhnya yalzamuhu, wajib bagi dia, sarfu jami'i zamanihi, menjalankan semua waktunya, lil qadha'i, untuk mengqadha'i, ma ada selain, ma yahtaju, sesuatu yang dia memerlukan, li sarfihi, untuk menjalankannya, fi ma la budda minhu, daripada di dalam sesuatu la budda, yang harus, minhu, daripada itu ma. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan sesungguhnya haram bagi dia untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau Ibn Hajar ini berpendapat, kalau seandainya dia meninggalkan sholat, masalan meninggalkan sholat dia selama 1 minggu, berarti berapa sholat itu? 1 minggu kali 5 kali dia tinggalkan. Kata Ibn Hajar, dia ketika mau mengqadainya, kalau dia meninggalkan tanpa udzur ya, dengan tanpa halangan, dia wajib segera untuk mengqadainya. Jadi waktunya dia ini, ketika dia ingat atau tobat karena meninggalkan sholat 1 minggu, wajib diqadai segera langsung. Jadi setelah dia mengqadai subuh, langsung duhur, asar, maghrib, isya, setelah itu diqadai lagi subuh, duhur, bahkan dia tidak boleh sholat sunnah. Dia tidak boleh sholat sunnah, dia diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang harus, seperti makan atau tidur, atau untuk mencari nafkah untuk keluarganya yang wajib dinafkahi. Selain itu wajib untuk waktu untuk mengqadai. Ini contohnya seperti orang meninggalkan sholat 1 tahun, berarti waktunya dia untuk mengqadai sholat terus. Loh apa dia tidak boleh makan, tidur, ya boleh. Sesuatu yang harus, yang tidak bisa ditinggalkan, dikerjakan. Selain itu waktunya untuk mengqadai. Sholat sunnah tidak boleh, fardu kifayah juga tidak boleh, sholat jenazah tidak usah, untuk qadha semuanya. Ini pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar membahas seperti ini. Dan di situ ada kalam daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dinakal di Bughyatul Mustarsyidin. Dia mengomentari daripada kalam daripada fuqaha ini, yaitu apa? Wa min kalamil Habib Al-Qutb Abdullah Al-Haddad, wa yalzamu ta'ib ay yaqdiya ma farrata fihi minal wajibat kas-salati was-sham waz-zakah la budda lahu minhu wa yakunu 'ala tarahi wal istita'a min ghairi tadyiqin wala tasahul. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berpendapat, wajib bagi orang yang tobat untuk mengqadai ma farrata fihi, sesuatu yang dia sembrono daripada itu minal wajibat, daripada kewajiban-kewajiban, kas-salati, seperti salat, dia meninggalkan salat, banyak salat, was-sham, puasa, waz-zakah, dan zakah, wajib dia mengqadai, la budda lahu minhu wa yakunu ala tarahi, dan itu adalah kewajibannya ala tarahi, boleh terlambat, tidak segera, cuman wal istita'ah ya min ghairi tadyiqin, dengan tanpa tadyik,
dengan tanpa mempersempit diri, wah untuk menggoloi semuanya, untuk yang lainnya ndak usah, sholat sunnah ndak usah, sholat fardu kifayah ndak usah, ndak, tanpa seperti itu kata Imam Abdullah Al-Haddad. Wala tasahul, cuman bukan juga meremehkan, digawe turu tok, dibuat sesuatu hal-hal yang tidak ada manfaatnya masalah. Jadi tetap dia mengerjakan itu golok dengan tertib, cuman tidak ada tasahul, tidak ada tadyik, tidak menyempitkan waktunya sampai seakan-akan dia tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, tidak boleh dia melaksanakan sholat fardu kifayah. Kata Al-Habib Abdullah Haddad, fa inna din matin, karena agama itu agama yang mudah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam bi ustil hanafiyah samha, aku ini diutus sama Allah al-hanafiyah samha, maksudnya pemurah, bukan mempersulit. Wagala dan berkata yassiru wala tu'assiru. Dalam Al-Qur'an sebutkan apa? Yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan kamu persulit. Intaha. Ini kalam Al-Habib Abdullah Haddad. Ditambahi lagi sama Sahibul Bughya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, wa hadza kama tara aula mimma qalahul fuqaha min wujubi sarfi jami'i waqtihi lil qada'i ma ada ma yahtaju lahu wa limamunihi. Katanya Al-Habib Abdurrahman, ini sebagaimana kamu lihat, ini lebih utama daripada apa yang diucapkan, yang diutarakan oleh fuqaha, daripada kewajiban untuk menjalankan semua waktunya untuk golok, selain sesuatu yang harus, yang dia perlukan untuk dirinya atau untuk yang orang yang wajib dinafkahi. Lima dzalika minal harajis syadid, karena itu termasuk kesulitan yang sangat. Nah, ini pendapat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kita mengetahui di sini ada dua pendapat. Adapun fuqaha menyebutkan, yang mana pendapat ini dipendapati sama Ibn Hajar, ya, dikuatkan sama Ibn Hajar, yang mengatakan kalau ada orang yang meninggalkan sholat, banyak sholat yang dia tinggalkan, berarti dia wajib menggoloinya dengan segera, tanpa boleh diakhirkan sama sekali. Bahkan sholat sunnah pun, sholat fardu kifayah pun tidak boleh dikerjakan, wajib untuk waktunya untuk menggoloi saja. Dan di situ ada kalam Al-Habib Abdullah Haddad, dan dikuatkan juga sama Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Dia mengatakan boleh, bukan seperti itu, tidak seperti itu. Maksudnya apa? Dia tetap menggoloi itu salat dengan tanpa tasahul, tanpa meremehkan, tanpa kesembronoan. Tetap dia menggoloi, cuman ya, tidak mempersempit. Tetap dia boleh salat sunnah, tetap dia boleh salat fardu kifayah, salat jenazah. Ini ada dua pendapat. Cuman terus lain yang mu'tamad kalamul fuqaha, ya. Cuman untuk fatwa tidak diperbolehkan berfatwa kecuali yang mu'tamad. Karena itu untuk amal sendiri boleh. Cuman untuk berfatwa tidak boleh. Berfatwa tetap harus memakai kalam yang mu'tamad. Nah, di sini disebutkan sebetulnya di awal kitab daripada Tasyil Mustafidin, jika berpendapat atau berfatwa tidak diperbolehkan kecuali yang mu'tamad. Yang mu'tamad di sini seperti kalam Ibn Hajar fi Tuhfah dan yang lainnya. Baik. Wa annahu wa yubadiru bihi nadban in fata bi udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Tadi kalau orang meninggalkan sholat dengan tanpa udzur, dengan tanpa ada halangan seperti ketiduran atau lupa, berarti dia wajib menggoloi fauran, segera. Kalau dia meninggalkannya dengan udzur, wa yubadiru bihi nadban, dan menyegerakan bihi bi qadha'i shalat, dengan menggoloi salat nadban sunnah, in fata bi udrin, jika dia meninggalkan salat bi udrin karena sebab tidur, karena sebab udzur, kanaumin karena sebab seperti tidur, lam yata'adda bihi, yang mana dia tidak sengaja dengan itu tidur. Jadi ini dikatakan tidur adalah udzur daripada sholat jika dia tidur sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktu zuhur dia tidur jam 11, bangun setelah asar, ini dikatakan udzur. Atau dia tidur setelah masuknya waktu dan dia yakin bakal bangun di dalam waktu. Seperti dia tidur jam 12:30, capek dia tidur dulu, dia niat mau 12:30 mau sholat,
Pesen sama satu keluarga, salah satu daripada keluarganya atau temannya, banguni anak nanti jam 1:30 loh, anak belum sholat. Udah tidur, ya khair, tidur ya. Setelah tidur, lupa yang dipeseni tadi, keluar atau dia lupa tidak dibanguni sampai keluar waktu zuhur, ini tetap dikatakan udzur, walaupun tidurnya setelah masuk waktu. Ini dikatakan udzur. Atau lupa, karena lupa sesuatu hal yang bukan maksiat. Seperti lupa pacaran, lali sampai meninggalkan sholat. Nah ini tidak dikatakan udzur. Lu lupa kan termasuk udzur sholat, bukan karena yang melupakan melupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau juga dicontohkan itu lekbus syatranji. Anak kira main bola juga sama itu ya. Main bola, ya bal-balan lali, main futsal lali sampai tak ngerjakan sholat. Anak kira sama itu. Cuma tidak dicontohkan di sini Quratul Qadam tidak ada, cuma syatranji yang dicontohkan. Taib, infata bi udrin berarti dia ketika meninggalkan sholat segera disunahkan untuk segera. Loh, berarti apa? Kalau misalnya dia tidur jam 11, bangun setelah asar, tidak wajib bagi dia untuk langsung sholat. Boleh dia mandi dulu, minum teh dulu seandainya, atau dia mengerjakan sesuatu yang tidak harus bagi dia, boleh dikerjakan dulu, setelah itu mengqadha'i sholat. Nah, ini namanya tidak wajib segera, cuman disunahkan untuk segera mengerjakan sholat yang dia tinggalkan. Karena apa? Karena barok ahli dhimmah. Karena nanti dalam tanggungan lebih baik menyelesaikan tanggungan lebih cepat. Itu lebih bagus daripada mengakhir-akhirkannya. Wa yusannu tartibu. Kalau dia tinggalkan sholat maghrib, isya hari Senin, hari Selasanya, atau dia meninggalkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, disunahkan bagi dia untuk tertib. Kalau dia mau mengqadha'i isya dulu boleh, mau mengqadha'i maghrib dulu boleh, sebelum subuh atau sebelum duhur boleh. Cuman disunahkan untuk tertib. Disunahkan untuk tertib apa? Subuh dulu, kemudian duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Sunahkan tertib untuk mengerjakan qadha kalau memang dia tinggalkan sholat itu dengan tanpa udzur. Kalau dengan udzur, dengan udzur. Zuhur. Maaf. Iya. Jadi dia disunahkan tertib. Tertib itu dimulai dari duhur ya, dimulai dari duhur. Duhur karena sholatus subuh itu dikatakan sholatul lail ya. Duhur dan awal perintah sholat kan kemarin duhur ya. Tapi disunahkan untuk mengqadha'i tertib. Seandainya dia meninggalkan duhur, asar, maghrib, isya, dia mengqadha'i duhur dulu, kemudian mengqadha'i asar, kemudian mengqadha'i maghrib, kemudian isya. Sunnah tertib kalau memang dia tinggalkan semuanya tadi itu biudrin, dengan udzur. Nah, mengilusan tartibu ail faid fayaqdi subuh qabla dhuhur. Di sini ya. Wa yusanu tartibu disunahkan untuk mentertibkan ayat faid salat yang dia tinggalkan. Fayaqdi subha qabla dhuhri. Dia wajib disunahkan untuk mengqadha'i subuh dulu sebelum zuhur. Ya, dia mengqadha'i subuh dulu sebelum zuhur. Taralat lagi, berarti yang wajib tertibnya ya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya disunnahkan untuk tertib. Wa hakadha dan seterusnya. Seterusnya apa? Setelah zuhur apa? Asar. Setelah asar apa? Maghrib. Itu hakadha, itu maknanya seperti itu. Baik. Misalnya tartibul fawaid. Wa taqdimuhu 'alal hadirah dan disunahkan mendahulukannya ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi udrin. Jadi dia selain disunahkan untuk mentertibkan salat yang dia tinggalkan, disunahkan juga mendahulukan daripada salat hadirah, salat yang sekarang. Contoh, dia meninggalkan salat zuhur, masuk waktu asar, dia salat asar dulu atau salat qadha zuhur dulu. Disunahkan kalau memang salat yang dia tinggalkan itu salat yang dia tinggalkan dengan udzur, seperti dia ketiduran, udzur, berhalangan berarti untuk mengerjakan salat.
Dia menggoloi asar dulu atau zuhur dulu? Disunnahkan untuk menggoloi zuhur dulu, tartib. Setelah itu asar. Kalau memang dia tinggalkan karena sebab udzur. Kalau tanpa udzur nanti ya dia meninggalkan kenapa? Karena lupa, karena dia melupakan dirinya karena sesuatu yang haram sampai dia meninggalkan sholat zuhur. Diwajibkan untuk menggoloi zuhur dulu baru asar. Jadi kalau kita masalah ketinggalan sholat zuhur ya, karena udzur, lupa, perjalanan atau yang lainnya, lupa sampai waktu asar, sholat asar dulu apa zuhur dulu? Biasanya bingung gitu ya. Ya apa ini? Boleh dua-duanya. Boleh sholat asar dulu, boleh sholat zuhur dulu, dia golok dulu. Cuman sunnahnya tertib. Itu apa? Sholat zuhur dulu golok, kemudian sholat asar. Ditambahi lagi wa in khafa la yakhafu fautaha. Wa in khasyiya fauta jama'atiha, walaupun dia khawatir ketinggalan jamaahnya. Ini kalau ana salat qadha zuhur dulu ketinggalan salat asar berjamaah, walaupun dia khawatir ketinggalan salat berjamaah, tetap disunahkan untuk mengqadha'i zuhur dulu. Wa in khasyiya fauta jama'atiha alal mu'tamad. Ini pendapat yang mu'tamad. Jadi kesimpulannya kalau dia meninggalkan sholat karena sebab udzur, karena lupa atau ketiduran, kemudian dia masuk waktu yang lain, zuhur ditinggalkan masuk waktu asar, dia mengerjakan asar dulu atau sholat zuhur dulu, disunahkan untuk mengerjakan sholat zuhur dulu kemudian asar. Walaupun asar ini ada berjamaah, saya khawatir kalau saya mengerjakan qadha zuhur dulu ketinggalan berjamaahnya asar, walaupun tetap disunahkan untuk mengqadha'i zuhur dulu kemudian asar. Kenapa? Karena ada pendapat wajib tartib. Wajib tartib apa? Mengerjakan zuhur dulu kemudian asar. Tidak boleh asar kemudian zuhur. Itu pendapat Abu Hanifah, wajib tartib. Wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimu 'alaiha. Kalau memang dia meninggalkan salat dengan tanpa udzur, dia meninggalkan salat zuhur bukan karena udzur, karena dia melupakan sesuatu yang haram, atau dia tidur setelah masuknya waktu dan dia tidak yakin bakal bangun. Ya ini kalau saya meninggalkan salat dengan tanpa udzur, fayajibu taqdimu 'alaiha, maka wajib bagi dia untuk mendahulukan qadha 'alaiha alal hadhirah daripada salat yang sekarang. Berarti kalau dia salat zuhur dia tinggalkan dengan tanpa udzur, kemudian masuk waktu asar, salat wajib qadha zuhur dulu kemudian asar. Kalau memang dengan tanpa udzur. Amma idza khafa fautal hadira bi ayyaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhu albad'u biha. Adapun jika dia khawatir fautal hadira, kehilangan salat hadira, salat yang sekarang yang hadir, bi ayyaqa dengan sekiranya yaqa terjadi ba'daha sebagian salat hadirah wa in qalla walaupun sedikit kharijal waqti di luar waktu, fayalzamuhul bad'u biha, maka wajib bagi dia untuk memulai biha bil hadirah. Nah, kecuali kalau dia tidur jam 11, bangun maghrib kurang 2 menit. Maghrib kurang 2 menit atau kurang 5 menit. Maghrib kurang 5 menit dia bangun. Berarti dia sholat hadirah sekarang sudah hampir keluar waktunya, yaitu sholat asar. Sedangkan dia wajib mengqadha'i sholat zuhur. Dia wajib mengqadha'i salat zuhur. Gimana ini hukumnya? Dia mendahulukan zuhur dulu. Kalau dia mendahulukan zuhur, ini salat asar ini bisa keluar sebagian salatnya di luar waktu. Dia mendahulukan salat asar dulu yang hadhirah atau mengqadha'i salatnya dulu. Dikatakan sini kalau dia khawatir kehilangan salat hadhirah walaupun sebagiannya saja, berarti dia mendahulukan hadhirah kemudian qadha. Sawa'un kana bi udrin au bila udrin, dia meninggalkan salatnya. Berarti dia wajib mengerjakan hadhirah dulu kemudian salat zuhur. Berarti apa di sini contohnya? Mengerjakan salat asar dulu kemudian salat zuhur. Kenapa? Kalau dia mengerjakan zuhur dulu qadha kemudian mengerjakan asar di luar waktu nanti. Berarti 2 salat dia keluarkan dalam waktunya. Di luar waktunya. Karena itu asar dulu kerjakan, kemudian zuhur. Nah, di sini ada beda pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli dalam hal apa? Ukuran mengeluarkan sholat itu gimana?
Kata Ibn Hajar di sini wa in golla, walaupun sedikit mengeluarkan sebagian sholat pada waktunya, berarti diwajibkan mengerjakan apa? Hadirah, kemudian qadha, walaupun sedikit. Kalau Imam Romli enggak. Imam Romli yang penting kalau memang ada waktu walaupun 1 rakaat di dalam waktu, tetap disunnahkan untuk mengqadha'i sholat dulu yang dia tinggalkan, dan wajib mengqadha'i kalau memang dia dengan tanpa udzur. Jadi kalau seandainya kurang 5 menit, ana sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar. Sholat asar ini sebagian sholatnya bahkan di luar waktu, sebagiannya di dalam waktu. Kalau pendapat Ibn Hajar, ojo sholat hadirai, sholat asar dulu, kemudian qadha zuhur. Kalau Imam Romli, enggak. Yang penting 1 rakaat di dalam waktu, 1 rakaat di dalam waktu, kata Imam Romli, tetap diwajibkan atau disunahkan bagi dia untuk mengerjakan zuhur dulu. Karena pendapat Imam Romli sunnat tartib mutlak, sawan kana bihudrin au bila udrin. Karena itu dia tetap katanya wajib atau kalau dengan tanpa udzur kan wajib. Ya, kalau dengan udzur kan sunnah. Berarti dia mengqadha'i zuhur dulu kemudian asar. Walaupun keluar sebagian salat di luar waktunya. Yang penting 1 rakaat di dalam waktu. Itu pendapat Imam Romli. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Kalau dia meninggalkan salat dengan ada yang dengan tanpa udzur, ada yang dengan udzur. Ya ben hukumnya wajib mendahulukan salat yang dia tinggalkan dengan tanpa udzur daripada salat yang dia tinggalkan dengan udzur. Walaupun tidak ada tartib. Contoh, dia meninggalkan salat asar karena tidur setelah masuknya waktu. Setelah masuk waktu asar dia tidur. Ya. Kemudian dia meninggalkan sholat isya. Setelah masuknya waktu dia tidur sampai isya. Setelah sholat isya, tidak keliru contohnya. Contohnya seandainya dia tidur karena udzur. Dia tidur karena udzur. Tidur jam 11. Tidur jam 11 sampai keluar waktu, sampai masuk waktu asar. Masuk waktu asar berarti sholat yang dia tinggalkan dhuhr ini karena sebab apa? Udzur ya. Dia meninggalkan karena sebab udzur. Kemudian masuk waktu asar. Masuk waktu asar dia bangun. Lu ketinggalan sholat. Tidak bangun, tidur lagi dia. Berarti setelah masuknya waktu dia bangun. Waktu asar kan dia bangun. Seharusnya kan dia mengerjakan sholat. Tidur lagi. Padahal dia yakin bakal tidak bangun nantinya. Tidur sampai waktu maghrib. Berarti sholat duhur dia tinggalkan karena udzur, tidurnya mulai jam 11. Sholat maghrib, sholat asar dia tinggalkan karena sebab udzur, tidak ada udzur dengan tanpa halangan. Kenapa? Bangun dia waktu asar, tidur lagi sampai waktu maghrib. Berarti, ya apa ini hukumnya? Katanya wajib mengerjakan sholat yang dia tinggalkan dengan tanpa udzur dulu. Kemudian sholat dengan udzur. Berarti sini apa? Wajib mengerjakan qadha asar dulu, kemudian sholat qadha zuhur. Loh apa tidak ada tartib? Walaupun tidak ada tartib. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli tetap wajib bagi dia tartib. Berarti apa? Mengqadha'i zuhur dulu, kemudian asar. Imam Romli tetap wajib. Wajib. Iya, khurujan min khilaf Abu Hanifah. Khurujan min khilaf dari sunnah. Wastahabah, ya. Disunahkan bagi. Jadi gini, kalau dia meninggalkan sebab udzur dan tidak udzur, seperti yang Anda contohkan tadi, tidur sebelum masuknya waktu zuhur jam 11 sampai waktu asar. Bangun waktu asar, anak ketinggalan sholat duhur, tidur lagi sampai waktu maghrib. Berarti dia sholat duhurnya karena udzur, sholat asarnya tidak karena udzur. Ya apa ini hukumnya? Kata Ibn Hajar mengqadha'i, wajib mengqadha'i apa? Mengqadha'i sholat asar dulu karena dengan tanpa udzur, kemudian duhur. Kalau pendapat Imam Romli, sunnah tetap tartib. Disunahkan apa? Disunahkan mengqadha'i duhur, kemudian asar. Ya. Wa in faqada tartib, kata Ibn Hajar, walaupun tidak ada tartib. Kenapa? Li'annahu
karena tartib sunnah, hukumnya sunnah. Wal bidaru wajib, kata Ibn Hajar, segera mengerjakan sholat dengan tanpa udzur itu adalah wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid bi udrin, wa yajibu ta'khiruha anil fawaid bi ghairi udrin. Disunnahkan mengakhirkan rawatib. Lah salat sunnah ya bagaimana hukumnya salat sunnah? Salat zuhur, asar, salat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar ya apa ini hukumnya? Disunnahkan mengakhirkan rawatib salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah anil fawaid daripada salat qadha bi udrin karo sebab udzur. Kalau salatnya yang dia tinggalkan karena sebab udzur semuanya zuhur, asar karena sebab udzur. Ya apa ini salat sunnahnya? Disunahkan mengakhirkannya. Salat qadha dulu baru salat sunnah. Wajib ta'khiruha, wajib mengakhirkan rawatib kalau anil fawaid bi ghairi udrin. Kalau memang salat yang dia tinggalkan dengan tanpa udzur, dia wajib mengakhirkan rawatibnya. Ndak oleh salat qobliyah dhisik, wajib qadha dulu. Kemudian salat rawatib.